Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhwati fillah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berkumpul untuk insyaallah di pertemuan kali ini kita memulai membaca. Sebelumnya pertemuan sebelumnya kita baru perkenalan dengan kitab ini dan juga penulisnya. Maka di pertemuan kali ini kita akan mulai membaca muqaddimah di halaman 14 insyaallah. Tapi sebelumnya tadi mungkin terlupa disampaikan. Saya mohon maaf, mulai pekan depan insyaallah kita pindah pengajiannya ke hari Senin. Ya, saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan saya berharap tidak ada yang terganggu. Mudah-mudahan antum sekalian tetap bisa hadir. Karena saya ada jadwal kajian rutin lainnya juga di masjid di dekat rumah saya, maka saya sudah sampaikan ke panitia, maka insyaallah kata panitia tidak ada masalah jika kita pindah ke hari Senin insyaallah. Ya, Senin ba'dal maghrib. Dimulai pekan depan ya. Mulai pekan depan insyaallah. Baik, sekarang langsung saja kita baca bersama-sama halaman 14. Kita akan baca bersama-sama teks Arabnya. Ya, dalam rangka membiasakan kita semua, baik yang sudah pernah belajar bahasa Arab ataupun belum. Tapi kita tidak akan berdalam-dalam membahas dari sisi bahasa Arabnya, kita akan baca saja lalu kita baca terjemahnya. Baik, qala al-muallif, berkata al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala, alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia, sehingga Bani Adam di sana diterjemahkan dengan manusia. Muliakan manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Baik, Bani Adam diterjemahkan sebagai manusia. Kita semua adalah keturunan Nabi Adam. Dan selain kita semua adalah keturunan Bani Adam, kita semua juga pasti keturunannya Nabi Nuh. Ya, sehingga kita selain Bani Adam, kita juga Bani Nuh. Karena ketika Allah mengirimkan banjir di zaman Nabi Nuh, tidak ada manusia yang berkembang biak, ya, tidak ada manusia yang memiliki keturunan kecuali dari jalurnya Nuh saja. Ya, sehingga Abul Bashar itu bapaknya seluruh manusia selain Adam juga adalah Nuh. Ya. 3 orang anak Nuh yang kemudian berketurunan. Kita semua pasti keturunan dari salah satu anak Nuh itu. Sehingga sekali lagi faedah yang pertama yang ingin saya tambahkan adalah kita semua selain Bani Adam, kita semua adalah Bani Nuh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad ini merupakan pemimpin seluruh umat manusia, baik orang Arab ataupun non-Arab. Ya, baik orang Arab ataupun non-Arab. Dan juga semoga selawat dan salam itu tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Yanabi' itu bentuk jamak dari yanbu', maksudnya adalah sumber. Maka di situ dikatakan oleh al-Imam Az-Zarnuji, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber ilmu dan sumber hikmah. Karena memang demikianlah halnya, ya. Atas jasa mereka lah, atas jasa para sahabat Nabi lah, kita semua bisa mengetahui ilmu agama. Mereka lah yang menyambungkan lisan Rasulullah SAW kepada kita. Mereka lah yang melakukan estafet dakwah Nabi SAW. Ya. Sehingga
Para sahabat Nabi adalah sumber pertama. Ya, ketika kita mengambil ilmu agama, maka itu mau tidak mau pasti bersumber dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah cara yang paling efektif jika seseorang itu ingin menjatuhkan Islam, maka jatuhkanlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Ya. Pernah mendengar bagaimana orang liberal mengkritik habis-habisan Abu Hurairah? Bagaimana orang liberal mengkritik habis-habisan Abu Hurairah? Dikatakan tidak terpercaya hadisnya, dikatakan memiliki unsur-unsur sakit jiwa, ada kegilaannya pada Abu Hurairah, macam-macam dalih yang mereka lemparkan. Apa tujuannya? Tujuannya menjatuhkan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadap Abu Hurairah, adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Sehingga jika seseorang berhasil menjatuhkan Abu Hurairah, sekian belas ribu hadis sahih akan jatuh. Akan tumbang sekian belas ribu hadis. Jika Abu Hurairah tidak lagi diterima, dikatakan Abu Hurairah tidak kredibel misalnya, maka akan sekian belas ribu hadis akan tumbang, sumbernya dijatuhkan. Istilahnya kalau ibarat mata air, maka mata airnya ditutup, tidak ada lagi air yang keluar dari sana. Maka cara yang paling jitu jika seorang itu ingin menjatuhkan Islam, jatuhkanlah para sahabat. Yang sama juga motifnya adalah dengan orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah, bagaimana orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat sehingga hanya segelintir saja para sahabat itu yang menurut mereka tidak kafir, sehingga beribu-ribu hadis, berpuluh-puluh ribu hadis itu jatuh menurut orang-orang Syiah. Sumber mata airnya telah diputuskan, mata air ilmu tadi. Maka tadi kata Imam Zarnuji, para sahabat Nabi SAW mereka adalah sumber dari ilmu dan sumber dari hikmah. Wa ba'du, kalimat amma ba'du itu pertama kali Allah ajarkan kepada Nabi Allah Daud. Ya, kalimat amma ba'du itu pertama kali Allah ajarkan kepada Nabi Daud. Di dalam surat Allah sebutkan fasl al-khitab, ya, dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Wa atainahu, nanti kita cek lagi ayatnya, akan tapi di dalam sebuah ayat Allah mengatakan kami berikan kepada Daud itu yaitu fasl al-khitab. Maksud fasl al-khitab di sana kata para ulama tafsir adalah kalimat amma ba'du. Sehingga amma ba'du pertama kali Allah ajarkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Lalu kata Imam Az-Zarnuji, "Falamma ra'aitu katsiran min thulabil ilmi fi zamanina yajidduna ila al-ilmi wa la yasidun." Ketika aku memperhatikan para penuntut ilmu di zaman kita ini, ya ingat zaman Imam Zarnuji telah kita singgung di pertemuan pertama, sekitar abad 6 sampai ke abad 7. Ini abad beliau, ya. Masih berabad-abad yang lalu. Di zaman dulu saja beliau dapati para penuntut ilmu di zaman itu, kata Imam Zarnuji, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, akan tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak sampai kepada tujuan ilmu itu. Wa min manafi'ihi wa samaratihi wa hiya al-'amalu bihi wan nashru yuhramun. Dan para penuntut di zaman Imam Zarnuji, kata beliau dapati mereka itu terhalangi dari mendapatkan manfaat ilmu dan terhalangi dari mendapatkan buah dari ilmu. Apa buah dari ilmu? Yaitu mengamalkannya dan juga mendakwahkannya ataupun menyebarkan ilmu itu. Maka itu buah dari ilmu. Buah dari ilmu adalah amal, dan juga buah dari ilmu adalah menyebarkan ilmu atau dakwah. Maka banyak para penuntut ilmu di zaman Imam Zarnuji, mereka tidak mendapatkan manfaat dan buah dari ilmu itu. Kenapa?
Alasannya adalah lama annahum akhta'u tariqahu wa taraku syari'atahu. Karena mereka itu tidak mengerjakan, atau karena mereka itu salah dalam metode mereka mendapatkan ilmu, dan juga mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Ya. Metode yang mereka tempuh dalam mencari ilmu itu salah, dan juga syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu tidak mereka kerjakan. Itulah kenapa mereka tidak sampai kepada ilmu itu, dan tidak mendapatkan manfaatnya, dan tidak mendapatkan buah dari ilmu. Wa kullu man akhta'a tariqa dhalla. Ini prinsipnya. Setiap orang yang dia itu salah jalan, maka dia akan tersesat. Dia tidak sampai kepada tujuannya. Maka begitu juga dengan ilmu. Orang yang salah dalam dia metode menuntut ilmu, dia tidak sampai kepada tujuan yang dia inginkan mendapatkan ilmu itu. Wala yanalul maqsudu qalla aw jalla. Dan bahkan dia tidak akan mendapatkan tujuannya sedikit ataupun banyak. Sedikit tidak, apalagi banyak dari tujuan yang ingin dia dapatkan, dia tidak akan mendapatkannya. Ya. Jika salah jalannya, jika salah metodologinya. Maka ini semakna dengan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, jika orang itu dia salah dalam metode dia menuntut ilmu, rasa lelahnya itu akan lebih banyak daripada manfaat yang dia dapatkan. Ya. Dia akan lebih banyak capeknya daripada dia mendapatkan manfaat dari aktivitas dia menuntut ilmu. Maka ini menjadi nasihat bagi kita yang pertama, ya. Bagi kita semua, kita evaluasi diri kita. Sudah berapa lama kita duduk di majelis ilmu? Sudah berapa lama mungkin yang telah mulai belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu saraf? Sudah berapa lama? Dan sudah seberapa yang kita dapatkan? Ya, dari tujuan dari ilmu itu, manfaat dari ilmu, buah dari ilmu, seberapa banyak kita dapatkan? Jika masih sedikit, maka barangkali ada salah cara kita. Metodologi kita dalam mencari ilmu itu salah, ya. Entah di bagian apanya, yang itu nanti insyaallah akan bersama-sama kita pelajari. Maka ini juga kalau kita di Jogja, ya, alhamdulillah itu banyak penuntut ilmu itu yang mayoritasnya muda-muda, ya. Kalau di kota lain kita dapati, ya, banyak orang yang bapak-bapak terkhusus, mohon maaf, bapak-bapak yang duduk di majelis ilmu berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, akan tetapi mohon maaf tidak naik level dalam mereka menuntut ilmu. Maka barangkali di sana ada yang salah dalam metodologi mereka mencari ilmu. Lalu kata Imam Zarnuji, kita lanjutkan, فأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتذة أولي العلم والحكام. Maka kata Imam Zarnuji, berdasarkan background itu, latar belakang itu, aku ingin dan aku berkeinginan dan aku berkehendak untuk menjelaskan tentang metodologi dalam kita belajar. Bagaimana sih metodenya sebenarnya kita dalam menuntut ilmu itu? Berdasarkan apa yang telah aku baca dalam kitab-kitab yang ada, dan berdasarkan apa yang telah aku dengarkan dari para guruku yang mereka itu pemilik ilmu dan pemilik hikmah. Pemilik ilmu dan pemilik hikmah. Maka sebagaimana kita mungkin di sini yang sudah ada semester akhir, kita diajarkan metodologi penelitian, ya. Agar penelitiannya itu tidak ngawur, ya. Diajarkan metodologi penelitian agar misalnya ada data sekian, lalu kesimpulannya tiba-tiba sekian, kesimpulannya demikian misalnya. Maka agar tidak ngawur kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan itu, harus benar metodologinya. Maka begitu juga dengan kita belajar ilmu agama, ada metodologi yang harus kita pelajari dan harus kita tempuh. رجاء دعائي لي من غاربين فيه والمخلصين بالفوز
wal khalasi fi yaumiddin. Saya berharap, kata Imam Zarnuji, semoga orang-orang yang menyukai tulisan ini dan orang-orang yang tulus ikhlas agar mendoakanku supaya mendapatkan kesuksesan dan keselamatan di akhirat. Ya, semoga Allah memberikan apa yang diharapkan oleh Imam Az-Zarnuji. Karena betapa banyak orang yang kemudian setelah beliau menuliskan kitab ini, betapa banyak orang yang mendapatkan faedahnya. Ya, maka kita doakan semoga Allah merahmati beliau dengan kasih sayang yang luas, dan semoga Allah memberikan kepada beliau kesuksesan dan keselamatan di hari kiamat kelak. Lalu kata beliau, ba'da mastakhartu Allah ta'ala fihi wa sammaituhu ta'limul muta'allim tariqat ta'allum. Setelah aku beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku memberi judul kitab ini, memberi judul kitab tulisan ini dengan judul Ta'lim al-Muta'allim Tariq Ta'allum. Ya, pelajaran bagi para pelajar tentang metodologi belajar. Itu terjemahnya. Pelajaran bagi para pelajar tentang metodologi dalam belajar. Maka kata Imam Zarnuji tadi, beliau beristikharah terlebih dahulu sebelum memilih judul kitab ini. Dan inilah ciri para ulama. Ya. Di antara sebab kenapa karya para ulama itu begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka menyertakan Allah di dalam proses mereka berkarya. Dalam mereka menyusun kitab, mereka menyertakan Allah. Di antara bentuk menyertakan Allah adalah beristikharah. Imam Zarnuji dalam menentukan judul kitab beliau melakukan istikharah. Dan ini juga mengingatkan kita kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sudah pernah dengar kisahnya Imam Bukhari? Imam Bukhari pemilik kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari dikatakan oleh para ulama sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, maka dialah Sahih Al-Bukhari. Salah satu sebab kenapa Allah memberkahi kitab Sahih Bukhari ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari sendiri. Tidaklah aku meletakkan satu hadis di dalam kitab sahihku ini kecuali aku mendahuluinya dengan solat 2 rakaat. 2 rakaat Imam Bukhari setiap meletakkan satu hadis dalam kitab sahih beliau. Berapa belas ribu ada hadis dalam kitab Bukhari? Berapa ribu dalam hadis dalam kitab Sahih Bukhari? Maka kalikan 2 rakaat. Sekian banyak solat yang telah dikerjakan oleh Imam Bukhari ketika beliau menulis Sahih Bukhari itu. Dan solat 2 rakaat itu adalah solat istikharah. Ya, solat 2 rakaat itu adalah solat istikharah. Maka ini contohnya. Kenapa para ulama itu karyanya sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti di zaman ini. Belum lagi meninggal orangnya, itu sudah dilupakan karyanya. Ya. Terlebih-lebih kalau sudah meninggal, dilupakan oleh orang. Betapa banyak karya-karya yang itu dilupakan oleh orang. Akan tapi ulama-ulama terdahulu semacam Imam Bukhari, Imam Nawawi, termasuk Imam Zarnuji, diberkahi oleh Allah sehingga manfaatnya bisa dirasakan sampai zaman ini. Maka ini pelajaran bagi kita juga dalam kita berkarya, ya, terkhusus mungkin dalam dunia akademik, mengajukan proposal, menentukan judul, salat istikharah tidak ada salahnya, atau bahkan sangat baik sekali, ya, mengajukan judul, submit skripsi, submit thesis, submit jurnal. Istikharah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita di antaranya memohon keberkahan, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Zarnuji, wa ja'altu fusulan, aku jadikan di dalam kitab ini ada beberapa pasal. Terlebih spesifiknya ada 13 pasal di sana. Pasal yang pertama adalah tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Pasal yang kedua tentang niat di dalam mencari ilmu. Pasal yang ketiga tentang metode memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan tentang ketekunan. Pasal yang keempat tentang penghormatan terhadap ilmu dan terhadap guru. Pasal yang kelima
kesungguhan, ketekunan dan cita-cita dalam mencari ilmu. Pasal yang keenam tentang permulaan, ukuran dan urutan dalam mempelajari ilmu. Pasal yang ketujuh tentang tawakal. Pasal yang kedelapan tentang waktu menuntut ilmu. Pasal yang kesembilan saling mengasihi dan menasihati. Pasal yang kesepuluh mengambil dan mempelajari adab. Pasal yang ke-11 bersikap wara' ketika menuntut ilmu. Pasal yang ke-12 hal-hal yang dapat menguatkan dan melemahkan hafalan. Kemudian pasal yang terakhir hal-hal yang mendatangkan dan menolak rezeki, serta hal-hal yang bisa memperpanjang dan mengurangi umur. Maka itu adalah 13 pasal ataupun 13 bab yang beliau akan bawakan, yang insyaAllah akan kita baca satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu kata Imam Zarnuji, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada taufik kecuali dari Allah, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Baik, langsung saja kita masuk ke pasal yang pertama atau ke bab yang pertama. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Di halaman 21 bagi yang memiliki bukunya. Bagi yang belum punya buku, mungkin saya sarankan untuk berkomunikasi dengan panitia, mungkin nanti bisa diadakan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya sudah bisa memegang sendiri. Baik, pasal yang pertama tentang hakikat dari ilmu, fikih dan juga keutamaannya. Maka secara ringkas terlebih dahulu di dalam pasal yang pertama ini Al-Imam Az-Zarnuji akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang hakikat dari ilmu, ya, hakikat ilmu. Kemudian yang kedua tentang keutamaan ilmu, hakikat ilmu dan keutamaan ilmu. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama, ya. Di antara kebiasaan para ulama ketika mereka menulis sebuah karya atau mereka menulis sebuah kitab, mesti yang diletakkan di awal adalah tentang keutamaan sebuah cabang ilmu. Jika menulis tentang fikih, maka ditulis keutamaan mempelajari fikih. Jika yang ditulis tentang misalnya ini metodologi dalam menuntut ilmu, maka dijelaskan tentang keutamaan tentang ilmu. Di antaranya tujuannya apa? Dalam rangka memotivasi pembacanya, ya. Dalam rangka memotivasi pembacanya agar pembacanya betul-betul dia bersemangat untuk mempelajarinya, membacanya dari awal sampai akhir. Maka biasanya para ulama itu meletakkan keutamaan, penjelasan tentang suatu keutamaan tentang sesuatu itu di awal buku mereka, di awal karya mereka. Baik, Imam Zarnuji membuka bab ini dengan hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, ini menurut Imam Zarnuji. Menurut Imam Zarnuji, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan setiap muslimah. Setiap muslim dan setiap muslimah. Ini lafaz hadisnya menurut Imam Zarnuji. Meskipun di sana ada kritik, ya, ada catatan kaki. Saya kira di situ juga ada. Ya, di halaman 22 ada catatan kakinya di sana. Baik. Hadis ini itu diperselisihkan oleh para ulama untuk bagian yang pertamanya. Bagian yang pertama yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sampai situ dulu kita bahas. Muslimatinnya tidak kita bahas terlebih dahulu, ya. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Maka hadis sampai situ diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadisnya ini dhaif, hadis lemah. Semacam Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan hadis ini adalah hadis lemah. Tidak bisa dijadikan, sanadnya lemah, sanad lemah. Akan tapi sebagian ulama menghasankannya, semacam Imam As-Suyuti.
Ya, semacam Imam Sayyuti ya, sebagian ulama menghasankannya. Akan tapi terlepas dari perselisihan tentang derajat sanadnya, makna dari hadis ini adalah benar, ya. Makna dari hadis ini adalah benar, yang diperselisihkan adalah sanadnya saja. Sebagian ulama mengatakan dhaif dan sebagian lagi mengatakan hasan. Lalu ada tambahan di sana muslimatin. Kalau sampai muslim tadi, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, di sana memang ada hadisnya, ada sanadnya dan ada hadisnya. Adapun tambahan muslimatin, di sana tidak ada sama sekali asal usulnya. Sehingga di sini wallahu taala alam apakah berasal dari Imam Zarnuji sendiri ataukah beliau mengutip dari orang lainnya. Akan tapi jika dicari sanadnya, hadis yang ada berkata muslimatin tidak ada asal usulnya. Sehingga ini bukan bagian dari hadis bagi setiap perempuan. Ya. Sehingga bukan berarti di sana kemudian, jangan salah paham ya. Kalau kita katakan ini tidak ada hadisnya, bukan berarti kemudian tidak wajib bagi muslimah, tidak. Ya. Bahkan ini juga kritik bagi hadis ini. Ya. Aneh saja, ya. Aneh Rasulullah SAW perlu mengulang bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan juga setiap muslimah. Kita katakan agak aneh demikian redaksinya. Karena prinsipnya, ini kaidah dalam kita memahami dalil. Setiap perintah yang ditujukan bagi laki-laki, maka dia berlaku juga bagi perempuan. Ya, setiap perintah yang dia itu ditujukan, mukhatabnya atau orang yang diajak berbicara dalam perintah tersebut adalah laki-laki, kaum muslimin, maka itu juga berlaku bagi perempuan. Ini kaidah. Dan sebaliknya, jika ada dalil yang dia itu memerintahkan perempuan, maka ini juga berlaku bagi laki-laki, kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya. Kalau tidak ada, kita temukan dalil lainnya, ada hadis lain yang mengatakan bahwa ini cukup bagi laki-laki saja, atau ini hanya berlaku bagi laki-laki saja, atau ini hanya berlaku bagi perempuan saja. Jika kita temukan ada ayat ataupun hadis yang mengatakan demikian, maka baru dikecualikan. Kalau tidak kita temukan, maka tidak berlaku, maka tidak dikecualikan. Contohnya tadi kalimat atau hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, maka di sana sudah berlaku juga bagi perempuan. Contoh lainnya, misalnya ayat yang yang ma'ruf, misalnya ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, paham. Alladzina amanu itu untuk siapa? Untuk laki-laki. Sehingga kalau kita terjemahkan secara letterlek, wahai para laki-laki yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Apakah kita simpulkan, oh, puasa itu hanya wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan? Jawabannya tidak. Karena prinsipnya perintah untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan. Ya, dan prinsip ini berasal dari sabda Nabi SAW. An-nisa'u syaqaiqur rijal. Kata Nabi SAW, perempuan itu saudaranya atau saudaranya laki-laki. Ya. Perempuan itu saudaranya laki-laki. Maksudnya saudara itu apa? Mereka seimbang di mata hukum. Ya. Apa yang diperintahkan bagi laki-laki itu berlaku juga bagi perempuan. Apa yang diperintahkan bagi perempuan itu juga berlaku bagi laki-laki. Kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Yang mengecualikan misalnya tentang hukum menggunakan emas misalnya, ya, perhiasan emas, maka dikecualikan bagi laki-laki. Boleh bagi perempuan menggunakan emas, kan tapi tidak berlaku bagi laki-laki. Bagi laki-laki haram hukumnya. Ini contohnya. Kalau tidak ada pengecualiannya, tidak ada dalil yang mengecualikan, maka tidak berlaku. Baik, kita kembali lagi ke perkataan Imam Zarnuji. Kata beliau,
i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahwasanya tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk belajar setiap cabang ilmu. Tidak. Ya, meskipun Nabi SAW, kita katakan hadis tadi sahih misalnya, hadisnya hasan misalnya. Lalu tidak kemudian kita pahami hadis tersebut kita wajib untuk belajar semua cabang ilmu, tidak. Ya, tidak semua cabang ilmu itu wajib untuk dipelajari. Apa yang wajib dipelajari kata beliau? Wa innama yuftaradu alaihi talabul ilmi al-hali kama qala wa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Yang wajib itu adalah ilmu hal. Nanti kita jelaskan apa itu ilmu hal. Sebagaimana dikatakan, ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, dan amal yang paling utama adalah memelihara hal. Apa itu hal di sana? Maksudnya ilmu hal itu adalah, di situ sudah dijelaskan di halaman 22, yaitu ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari sebagai seorang muslim, seperti ilmu tauhid, akhlak, dan fikih. Ya, maka kita perlu memilah dan memilih ini yang wajib, ini yang tidak. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Zarnuji nanti contohnya. Akan tapi sebelum kita lanjutkan, ada faedah yang menarik disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau syarah terhadap kitab Ta'limul Muta'allim. Ada istilah yang disebutkan oleh yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin sebagai ilmu sebagai usuluddin, ya. Kita pernah dengar istilah usuluddin. Kalau sebagai fakultas usuluddin, ya, di Universitas Islam Madinah ada fakultas usuluddin, di sini juga ya di UIN juga ada usuluddin. Maka usuluddin itu maksudnya adalah sesuatu yang dengan jika seseorang tidak memiliki sesuatu tersebut, maka tidak sah keislamannya. Usuluddin itu adalah sesuatu yang jika seseorang tidak memilikinya, maka keislamannya tidak akan sah. Nah, dan usuluddin ini setara dengan yang dimaksudkan oleh Imam Zarnuji sebagai ilmu hal. Maka nama lain dari ilmu hal di situ yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu adalah usuluddin. Usul itu maksudnya adalah inti dari agama. Ya, sebagian ulama menamakannya sebagai usuluddin. Azan dulu. Baik, kita azan terlebih dahulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Sehingga kata Rasulullah SAW, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang perlu kita pahami adalah tidak setiap ilmu itu wajib untuk dipelajari. Apa saja yang wajib dipelajari? Agar kita paham, kita baca di sini penjelasan Al-Imam Az-Zarnuji. Kata beliau, "Wa yuftaradu 'alal muslim talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana." Setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan kondisi yang dia hadapi, dalam kondisi apapun. Misalnya di sini disebutkan, fa innahu la budda lahu min as-shalah fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi bi qadri ma yuaddi bihi fardhu as-salah. Contoh yang pertama, misalnya seseorang itu dia wajib untuk mengerjakan salat. Ya, kita semua sudah wajib mengerjakan salat di sini. Maka wajib baginya untuk mengetahui hal-hal yang harus dia lakukan dalam salat, sekira dengan hal tersebut bisa menjalankan kefarduan salatnya. Ya. Wajib bagi dia untuk belajar sesuatu terkait salat sehingga dia bisa menunaikan apa-apa yang wajib dari salat. Ya. Misalnya dia belajar tentang apa saja salat sunnah rawatib,
Apakah wajib bagi seseorang menurut definisi ini? Tidak. Ya, dia belajar tentang apa saja salat-salat rawatib, apakah wajib? Maka jawabannya tidak. Yang wajib bagi dia adalah sekedar dia bisa menegakkan apa-apa yang wajib bagi dia. Dalam konteks salat adalah yang wajib adalah salat 5 waktu. Ya, dia wajib belajar tentang salat 5 waktu, rukunnya apa, syaratnya apa, dan seterusnya. لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا. Alasannya, hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkannya hal-hal yang difardukan, maka wasilah tersebut hukumnya menjadi fardu. Dan hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkannya kewajiban, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Dalam menuntut ilmu demikian. Jika seorang itu dia wajib untuk salat 5 waktu, maka wajib bagi dia untuk menuntut ilmu tentang salat 5 waktu. Contoh lainnya tidak terkait menuntut ilmu, ya, penerapan kaidah tadi. Kaidahnya ini perlu dicatat ya. Kaidahnya dengan bahasa lain yang lebih mudah. Sesuatu yang mau tidak mau harus ada untuk menegakkan sesuatu yang wajib, maka hukum mengadakan sesuatu yang tadi itu hukumnya menjadi wajib. Tadi sudah kita sebutkan contohnya dalam hal ilmu misalnya. Contoh lainnya, jika seseorang misalnya seseorang dia tidak punya pakaian untuk menutup aurat, sedangkan dia wajib untuk sholat fardu, maka dalam kondisi ini wajib bagi dia hukumnya untuk membeli pakaian sehingga dia bisa menutup auratnya, sehingga dia bisa menegakkan salat 5 waktu. Ini contoh penerapannya, ya. Contoh lainnya di situ disebutkan wa kaza fi shaumi waz zakati in kana lahu malun wal hajji in wajaba alaihi. Demikian pula dengan halnya puasa, zakat jika dia mempunyai harta, dan haji jika dia memiliki kemampuan. Jika seorang dia telah terkena kewajiban untuk berpuasa, maka wajib bagi dia untuk belajar ilmu sehingga bisa menyebabkan puasanya itu sah. Bagaimana caranya puasanya bisa sah? Maka wajib bagi dia untuk belajar menuntut ilmu tentang puasa. Begitu juga dengan halnya zakat dan juga haji tadi. Lalu disebutkan yang mungkin ini relate dengan antum semua ya, dari fakultas FEB, wa kaza fil buyu'i in kana yattajir. Demikian juga halnya dalam hal jual beli jika dia melakukan perdagangan. Jika seorang itu dia harus menghadapi perdagangan, harus menghadapi bisnis, wajib bagi dia untuk belajar ilmu tentang perdagangan dan ilmu tentang bisnis dalam rangka agar dia tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Wajib hukumnya. Dan ini mengingatkan kita pada perkataan Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, kaum muslimin sudah banyak sekali jumlahnya, ya, dan orang pun yang mendatangi pasar ketika itu semakin ramai. Dan banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau di zaman Nabi SAW itu mereka yang masuk pasar adalah para sahabat Nabi, langsung mendapatkan pendidikan dari Nabi SAW tentang ilmu berbisnis dan ilmu jual beli. Akan tapi di zaman Umar bin Khattab, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, kaum muslimin semakin ramai. Lalu Umar memiliki kebijakan, kata Umar bin Khattab, la bai' fi suqina ma lam yatafaqqah fid din. Tidak ada yang boleh untuk melakukan jual beli di pasar-pasar kami kecuali orang tersebut sudah mempelajari ilmunya tentang jual beli. Ya. Tidak boleh, kata Umar, ini kebijakan Umar, tidak boleh seseorang itu dia masuk pasar untuk melakukan jual beli kecuali dia sudah mempelajari ilmunya terlebih dahulu. Maka ini relate dengan kita semua, ya. Wajib bagi kita untuk belajar
Hukum halal haram terkait jual beli, halal haram terkait bisnis. Lebih-lebih lagi di zaman ini, di zaman di mana bentuk-bentuk transaksi, bentuk-bentuk jual beli yang tidak pernah ada di zaman dulu itu terjadi di zaman ini, ya. E-money, apalagi bentuk-bentuk transaksi zaman sekarang. Kalau ini istilah baru ya, mungkin dropshipping atau istilah-istilah yang lainnya, bentuk-bentuk transaksi yang baru di zaman ini. Yang itu kita sebagai seorang muslim perlu berhati-hati sebelum kita memasukinya, sebelum kita menggunakannya. Kita perlu cari tahu ini halal atau haramnya. Kita perlu cari tahu terlebih dahulu. Ya, dan betapa banyak ya, amat sangat kita sayangkan di zaman ini. Banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita hanya ingin mendapatkan kemudahan, ya, memilih yang lebih mudah, ternyata di dalamnya itu ada unsur ribanya. Misalnya ingin mendapatkan diskon, misalnya kemudahan transaksi lalu dapat diskon, ternyata di sana ada unsur ribanya, semacam dalam penggunaan e-money, ya. Tidak semuanya haram, akan tapi ada praktek-praktek e-money di sana yang di sana mengandung unsur ribanya, yang banyak kaum muslimin belum mengetahuinya. Sekali lagi prinsipnya, seorang wajib belajar ilmu agama yang sesuai dengan kondisi dia. Jika dia ingin melakukan jual beli, ingin melakukan bisnis, maka wajib bagi dia untuk mengetahui halal haram terkait bisnis. Baik, saya kira demikian kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.